Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Pesugihan Siluman Ular. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya kembali akan membagikan cerita pengalaman mistis yang dialami oleh salah satu narasumber. Sebut saja namanya Ani. Di mana Ani sekeluarga menjadi sasaran korban atau dijadikan tumbal pesugihan siluman ular oleh kerabatnya sendiri. Awal ceritanya, Ani seorang wanita yang berusia 27 tahun. Dia seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak dan 2 saudaranya, yaitu Desi berusia 32 tahun dan adik bungsunya Santi berusia 17 tahun. Ani pun dibesarkan oleh seorang ibu single parent karena ayahnya ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu akibat kecelakaan sewaktu pulang kerja. Cerita ini sendiri bermula dari adik sepupunya ibunya Aini. Sebut saja namanya Agus. Agus ini yang menganut ilmu siluman ular, atau lebih tepatnya melakukan ritual pesugihan siluman ular. Dan teror itu pun terjadi kepada bibi Ani yang pertama kali menjadi korban dari makhluk itu. Hingga akhirnya keluarga Ani yang menjadi sasarannya. Sedikit kita flashback saat bibi Ani masih hidup dan akhirnya meninggal dunia. Pada pertengahan tahun 2019, bibi Ani mengalami sakit jantung. Tapi saat itu masih normal, hanya sesekali saja kambuh. Bahkan di akhir tahun 2019, saat Ani melahirkan anak kembar, bibinya pun masih terlihat segar bugar dan jarang sekali penyakitnya itu kambuh. Bahkan pada saat salah satu anak kembarnya Ani meninggal di awal tahun 2020, bibinya masih sehat dan beliau pun tidak segan membantu memandikan jenazah anak Ani. Tidak lama anaknya Ani meninggal dunia. Ani beserta suami pindah keluar kota dan jarang sekali pulang ke kampung. Hingga di sekitar bulan Juli 2020, Ani mendapat kabar jika bibinya mengalami sakit yang sudah parah sekali. Karena tidak hanya jantungnya saja, tapi bibinya Ani juga mempunyai riwayat penyakit diabetes. Dan menurut kabar dari kakaknya Ani, yaitu Desi, kaki bibinya ini mengalami pembusukan. Awalnya Ani hanya berpikir penyebab kaki bibinya membusuk disebabkan dari penyakit diabetes. Hingga 2 bulan berselang, kondisi bibi Ani semakin parah. Namun bibi sama sekali enggan untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga pada akhirnya, di hari Jumat pukul 11 malam, bibinya Ani pun mengembuskan nafas terakhir di rumahnya. Ani saat itu sama sekali tidak berpikir apa-apa. Mungkin kematian bibi dikarenakan sakit, dan itu cukup wajar. Dan setelah 3 hari dari kematian bibi, Ani memutuskan untuk pulang ke kampung untuk bertakziah. Saat Ani sampai di rumah orang tuanya, Ani begitu terkejut saat mendengar cerita dari kakaknya yang bercerita tentang fakta penyebab dari kematian bibinya. Saat itu kakaknya Ani menceritakan semuanya. Ani, sebenarnya bibi itu meninggalnya bukan karena sakit, tapi bibi jadi korban tumbal, ucap kakaknya Ani. Tumbal siapa teh? Kok bisa? Tanya Ani. Kata si nenek, si bibi itu sudah diincar oleh 2 makhluk, yang satu dari tempat kerja suaminya, dan satu lagi oleh makhluk yang menyerupai siluman ular, jawab kakaknya Ani. Kamu tahu kan, tongkat dari ranting pohon yang sering dipakai sama bibi untuk berjalan, itu sebenarnya bukan ranting pohon biasa, tapi jelmaan dari siluman ular nih, jelas kakaknya. Terus teteh tahu dari mana? Memangnya teteh pernah melihat bentuk ularnya? Tanya Ani penasaran.
pernah. Itulah sebabnya Teteh jarang ke rumah si Bibi. Ya karena itu tadi, Teteh takut. Dan kenapa si Bibi meninggalnya jam 11 malam? Kata nenek, kalau sampai jam 12 malam si Bibi masih hidup, berarti si Bibi selamat. Dan jika sebelum jam 12 malam si Bibi meninggal, berarti si Bibi sudah dibawa sama salah satu makhluk itu. Jelas kakaknya lagi. Jadi si Bibi sekarang sudah diambil sama makhluk itu, Teh. Terus yang mengambil si Bibi itu makhluk apa, Teh? Tanya Ani yang masih penasaran. Kata nenek, si Bibi sudah dibawa sama siluman ular. Bahkan sejak si Bibi meninggal, Teteh sama Santi sering mendengar suara-suara minta tolong, yang suaranya sama persis seperti suara si Bibi. Jelas kakaknya Ani. Ya sudah Teh, lebih baik kita doakan saja yang terbaik. Kalaupun kita bilang sama keluarganya kan tidak enak juga, kata Ani. Benar juga, apalagi masih suasana duka. Takutnya keluarganya nambah sedih dan malah nanti menjadi masalah, terang kakaknya Ani. Setelah percakapan itu, Ani memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang terletak di Pasuruan karena anaknya terus saja menangis. Namun beberapa hari kemudian, Ani mendapatkan kabar dari kakaknya tentang suara yang sering terdengar olehnya dan juga adiknya di setiap malam, dan bahkan sosok yang mengeluarkan suara aneh itu sekarang mulai menampakkan wujudnya. Bahkan yang lebih parah, bukan hanya kakaknya Ani dan Santi saja yang melihat penampakan tersebut, tetapi beberapa warga di kampung tidak luput dari teror tersebut, di mana beberapa warga di kampung ditampakkan oleh sosok yang mirip dengan almarhum bibinya. Karena letak wilayah RT berjauhan dari tempat lain, sosok yang menyerupai almarhumah bibi juga sering menampakkan dirinya di salah satu pos kamling yang ada di rumahnya Ani. Alhasil, siapa saja yang melewati pos itu pada malam hari pasti diganggu atau melihat penampakan dari sosok bibi tersebut. Memang banyak sekali laporan dari para warga yang merasa terganggu oleh teror tersebut. Maka untuk alasan keselamatan warga, RT setempat sepakat untuk merobohkan pos atau saung tersebut. Dan setelah dibongkar, benar saja sosok tersebut sudah tidak lagi menampakkan wujudnya. Tapi itu bukan berarti sosok tersebut berhenti meneror keluarganya Ani. Di awal tahun 2021, terjadi konflik antara kakaknya Ani dan juga anak pertama almarhum bibi. Sempat terjadi perang dingin. Namun teror dari almarhum bibi belum dimulai saat itu. Sampai di akhir November, kakaknya Ani bilang jika dia sering mengalami rep-repan. Desi kakaknya Ani bilang di saat dia terserang rep-repan sampai merasakan lehernya ada yang mencekik dan dalam keadaan sadar dan juga tidak sadar. Desi melihat jika yang mencekik lehernya itu terlihat seperti sosok setengah ular yang dimana dari bagian kepala hingga pinggang merupakan wujud manusia, tapi dari pinggang ke bawah seperti ular dengan gigi yang bertaring dan juga rambut yang acak-acakan. Sebelum terserang rep-repan itu, malam itu Desi tidur seperti biasa. Namun dia ini bermimpi didatangi oleh anak pertama almarhumah bibi dan juga adiknya almarhum bibi. Di dalam mimpi itu anak pertama almarhumah bibi itu berkata, "Des, ayo ikut kami antar pindah," ucap anaknya almarhum bibi. Desi yang mendengar ajakan itu pun langsung menolak dengan alasan, "Ya sudah, kami duluan ya Des," ucap adik almarhum bibi. Saat mereka beranjak dari arah belakang, tiba-tiba almarhum bibi terlihat mengikuti mereka. Namun yang membuat Desi ini terkejut saat dia melihat sosok almarhum bibi setengah ular dan juga setengah manusia, di mana dari pinggang sampai kaki menyerupai ular. Dan saat Desi beranjak untuk masuk ke dalam rumah, sosok bibinya ini malah mengikuti Desi dari belakang. Dan saat di dalam rumah, Desi langsung menuju kamar dengan niat untuk tidur. Saat Desi baru saja merebahkan diri di atas kasur dan tidak berselang lama terlelap. Namun tiba-tiba, sosok almarhum bibi mencekik leher kakaknya Ani dan seraya berkata, "Kamu harus mati sekarang juga. Kamu harus mati sekarang juga, Des." Sontak saja Desi terbangun dari tidurnya karena sosok itu seperti nyata di hadapannya. Nafas yang terengah-engah
dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Setelah sadar, yang membuat Desi ini heran, karena bekas cekikan dari makhluk itu terasa sakit dan nyata, padahal tadi hanya mimpi dan rep-repan saja. Saat itu Desi melihat jam yang ternyata sudah jam 12 malam. Dengan helaan nafas dalam, Desi memutuskan untuk sholat malam saat itu juga, karena Desi masih merasakan ketakutan. Namun Desi memilih untuk sholat di kamar ibunya. Setelah selesai berwudu, Desi menuju kamar ibunya dan mencoba membangunkannya. Tapi ibu sama sekali tidak bangun-bangun, mungkin karena capek atau apa. Akhirnya Desi memutuskan untuk langsung sholat dan mengaji di kamar ibu pada malam itu. Kejadian Desi yang selalu terkena rep-repan terjadi lagi di malam-malam selanjutnya, dengan mimpi yang sama dan perkataan yang sama dari sosok almarhum bibi yang menyerupai siluman ular. Dan puncaknya di suatu malam saat Desi memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun pada jam 12 malam, Desi ini kembali terbangun yang lagi-lagi mengalami rep-repan. Malam itu Desi mencoba berteriak setelah melihat dari luar kamar kalau suaminya sedang menonton televisi. Tapi teriakan Desi yang mencoba memanggil suaminya sia-sia, karena suaminya ini sama sekali tidak mendengar teriakan Desi. Padahal Desi ini sudah berteriak sangat kencang. Tapi aneh sekali, suaminya sama sekali tidak mendengarnya. Desi terus berusaha sebisa mungkin untuk lepas dari rep-repan tersebut, sampai seluruh doa dan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Dan alhamdulillah, tidak berselang lama, Desi akhirnya bisa bangun dan terlepas dari rep-repan itu. Desi yang sudah tersadar langsung menghampiri suaminya, dan kemudian Desi pun menangis sejadi-jadinya. "Kamu kenapa? Kok tiba-tiba menangis sih?" tanya suaminya. Dan Desi pun menceritakan semua yang dialaminya tadi saat ia tidur. Dan malam itu pun Desi tidak bisa tidur lagi sampai waktu azan subuh tiba. Ani yang mendapat kabar seperti itu, dia beserta keluarga memutuskan untuk pulang kampung karena khawatir dengan kakaknya yang setiap malam selalu ketakutan. Setelah kejadian tersebut, semua cara sudah dilakukan untuk bisa lepas dari teror yang sering terjadi lewat mimpi dan terlepas dari rep-repan yang hampir setiap hari mengganggu Desi. Sampai pada akhirnya ada salah satu orang pintar atau Pak Ustadz yang bisa mengobati atau mengusir teror tersebut. Menurut penuturan dari Pak Ustadz, bukan hanya Desi saja yang jadi target tumbal siluman ular itu, tapi ibu dan keluarga Ani yang lain pun tidak luput dari target tumbal tersebut, termasuk Ani dan keluarganya. Dari penjelasan Pak Ustadz itu, Ani penasaran dengan siluman ular itu. Lalu kemudian Ani pun menanyakan kepada Pak Ustadz, "Sebenarnya siluman ular itu milik siapa, Pak Ustadz?" tanya Ani. "Siluman ular itu milik kerabat kalian sendiri. Pelaku pesugihan siluman ular yang setiap tahunnya ini harus menumbalkan satu nyawa untuk kekayaannya. Tumbal itu terserah dari mana saja, asal yang penting pelaku itu harus menyerahkan satu nama," jawab Pak Ustadz. "Maaf Pak Ustadz, bukannya saya suuzon, tapi dari cerita nenek saya tempo lalu, kalau kerabat saya yang melakukan pesugihan siluman ular itu adalah Pak Agus. Apa benar Pak?" tanya Ani penasaran. "Iya Mbak Ani, benar. Pak Agus sudah hampir 10 tahun melakukan ritual pesugihan siluman ular. Dan Pak Agus dengan teganya sudah menumbalkan istrinya sendiri, yang tidak lain adalah bibi kalian sendiri. Kenapa saya tahu? Karena dilihat dari aura yang terpancar dari diri Pak Agus itu sudah berbeda. Memang awalnya saya tidak percaya, namun setelah saya melihat dengan batin saya, ternyata benar kenyataannya kalau Pak Agus pelaku pesugihan yang setiap malam Jumat Kliwon dipastikan akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan ritualnya. Kalau Mbak Ani dan sekeluarga tidak percaya, silahkan kalian buktikan sendiri," jelas Pak Ustadz. Dari ucapan Pak Ustadz itu, esok harinya yang bertepatan hari Jumat Kliwon, Ani dan sang suami memantau rumahnya Pak Agus untuk memastikan apa yang dibilang Pak Ustadz kemarin. Pukul 9 malam, Pak Agus keluar dari rumahnya. Mas, itu Pak Agus. Mau pergi kemana dia? Ayo mas,
ikutin dia dari belakang. Ani dan suaminya pun mengikuti Pak Agus dengan mengendarai motornya. Entah Pak Agus itu akan pergi kemana. Sampai akhirnya mereka tiba di salah satu pemakaman yang sudah terkenal dengan keangkerannya. Dengan langkah yang pelan serta mengendap-endap, Ani melihat Pak Agus yang sedang berjalan dengan menenteng satu kantong plastik berukuran sangat besar. Sampai akhirnya Pak Agus duduk bersila di bawah pohon beringin. Kantong plastik yang dibawanya itu ternyata berisi sesaji dan satu ayam cemani yang sudah dibakar. Astagfirullahaladzim, ujar Ani bersama dengan suaminya. Pak Agus yang melakukan ritual dengan membaca mantra di bawah pohon beringin sampai 3 jam lamanya. Dan tepat jam 12 malam, Ani mendengar Pak Agus menyebut satu nama, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Rasa penasarannya yang dirasa sudah terjawab dan terbukti, Ani pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Sampai azan subuh berkumandang, Ani serta keluarganya menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di musola. Namun saat perjalanan pulang, dia mendengar ada berita duka dengan nama yang sama seperti yang disebutkan Pak Agus tadi malam saat melakukan ritual. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mas dengarkan tadi yang meninggal siapa? Dan Mas pun dengarkan tadi malam Pak Agus menyebut nama siapa? Imbuh Ani kepada suaminya. Sudah, tidak usah dihiraukan. Kita berdoa saja. Semoga almarhum bisa tenang di sisinya, jawab suaminya Ani. Aku semakin khawatir, Mas. Takut kalau nanti keluarga kita yang menjadi sasaran selanjutnya, ujar Ani. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kita berdoa saja. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu, jawab suaminya. Di malam hari Ani yang ingin beristirahat karena merasa tubuhnya sudah sangat lelah. Tepat pukul jam 8 malam, Ani mulai terlelap di kamarnya. Sementara anak dan suaminya ini masih asik menonton TV, Ani tiba-tiba gelisah dalam tidurnya. Dia bermimpi ditemui oleh sosok siluman ular yang sangat besar dan yang membuatnya semakin takut karena wujud siluman ular itu, kepalanya berwujud Pak Agus dan menatap dengan tajam. Siluman itu pun kian mendekat dan mencekik lehernya. Ani hanya bisa menangis dengan merapalkan doa yang ia bisa. Mau menjerit pun tidak bisa. Nafas yang tersengal-sengal dengan air mata yang mengalir di pipinya. Siluman itu mencekik lehernya dengan kuat seraya berkata, "Mati kamu Ani, mati kamu," ujar sosok siluman tersebut. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yang maha penolong, tolong hambamu ini ya Allah, ucap Ani di dalam hati dengan derayan air mata. Sampai akhirnya Ani pun dibangunkan oleh ibunya, dan keluarganya pun sudah berkumpul di dalam kamar. Ani, sadar nak, sadar, ujar ibunya Ani dengan raut wajah khawatir. Sementara suaminya ini memanggil Pak Ustadz. Tidak berselang lama, Pak Ustadz pun datang dengan tasbih yang setia melingkar di jemarinya. Astagfirullahaladzim, kata Pak Ustadz yang melihat keadaan Ani. Istrimu dihantui dalam tidurnya dan akan dijadikan tumbal oleh saudaramu. Kalian berdoa saja, semoga Ani bisa bertahan, kata Pak Ustadz. Pak Ustadz pun mulai merapalkan doa dengan tangan yang mengusap-ngusap kepalanya Ani. Sampai akhirnya Ani pun tersadar. Alhamdulillah nak, kamu terbangun. Ani pun diberi segelas air putih yang sudah dibacakan doa. Tubuh Ani yang lemas dengan nafas yang masih terengah-engah dan air matanya pun masih keluar. Nampak jelas sekali kalau Ani ini sangat ketakutan dengan mimpi yang tadi dialaminya. Mas, aku takut mas. Tadi siluman ular datang mencekiku dengan kuat. Dan yang membuatku semakin takut itu karena siluman ular itu berkepala Pak Agus. Dan dia berkata, "Mas, aku mau dibunuhnya mas," ujar Ani sambil meneteskan air matanya. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang berada di situ pun kaget dengan apa yang diucapkan oleh Ani. Sementara Pak Ustadz terus menyarankan kepada keluarganya Ani, sebaiknya kalian sekeluarga berbanyak baca doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sholat sunnahnya jangan lupa. Sholat malam dan zikirnya juga jangan lupa. Serta berwudu sebelum tidur. Saya akan pagari rumah kalian agar tidak mudah dimasuki oleh hal-hal negatif. Jelas Pak Ustadz. Sampai singkat ceritanya, alhamdulillah Ani dan keluarga sudah tidak lagi mendapatkan teror tersebut. Tapi bukan berarti makhluk itu pergi. Pak Agus pun sudah meninggal dunia setelah Ani bermimpi dicekik siluman ular. Menurut Pak Ustadz, Pak Agus meninggal karena ulah sesembahannya sendiri yang menginginkan tumbal 2 nyawa. Tumbal pertama sudah berhasil dan tumbal yang kedua yang gagal. Dan alhasil si pelaku sendiri yang menjadi tumbal. Jasadnya Pak Agus memang sudah tidak ada, namun jiwanya tersesat disebabkan oleh perjanjian pesugihan dengan siluman ular tersebut. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang dialami oleh keluarganya Ani. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.